Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke baik, pada video kali ini itu saya mau mereview bor listrik keluaran dari Bosch seri GSB 550. Dan alat ini tuh sangat berguna ya, banyak manfaatnya dan fiturnya pun itu lengkap ya, bor pada umumnya. Ya, bagaimanakah alat ini, apa saja fiturnya, dan bagaimanakah performance-nya? Sebelum kita melanjutkan video ini, teman-teman mohon subscribe ya, dan nyalakan lonceng Anda, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga tidak ketinggalan dengan informasi dari channel Black Builder ID. Oke baik, mari kita eksekusi. Untuk bagian-bagian dari bor ini atau fitur-fiturnya, yang pertama di sini ada pilihan untuk hammer drill dan drill biasa. Biasanya untuk hammer drill digunakan untuk beton, tembok, batu, keramik, dan lain-lain. Kemudian untuk yang drill biasa, biasanya digunakan untuk kayu dan besi. Oke baik. Kemudian untuk bagian reversible rotary-nya itu ada di sini. Ini untuk mengubah arah putaran bor ya. Kemudian di sini ada switch. Jadi ini itu multi speed ya. Jadi speednya itu dia dapat kita atur dengan cara semakin dia ke dalam maka dia semakin kencang. Seperti ini. Kemudian untuk bagian sini ini adalah lock untuk switch. Misalnya seperti ini. Kemudian dapat kita off-kan dengan menekan tombol power ini. Oke, kemudian untuk caknya dia minimal 1,5 mm ya sampai 13 mm, dan itu artinya mata bor yang bisa digunakan pada mesin bor ini. Kemudian untuk kabelnya ini panjang sekitar 2,5 meter ya, dan ini bisa maksimal area kerja itu maksimal 2,5 meter ya. Kemudian untuk handle-nya di sini kita juga mendapatkan handle ya, dan ada penggarisnya juga ya untuk memastikan kedalaman bor yang kita lakukan. Setelah itu bodinya ini plastik ABS keras, dan ini itu sudah double insulation. Itu artinya untuk aliran listrik di sini itu dia tidak memerlukan ground sehingga dia lebih safety, dan kabelnya itu sudah double protection. Oke, kemudian untuk warnanya itu elegan ya, khas Bosch, dan ya selebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk fitur-fitur yang ada pada mesin bor ini. Untuk spesifikasinya, yang pertama untuk input power itu 550 watt. Ya, jadi listriknya itu bisa dibilang standar ya. Kemudian untuk cak sistemnya itu dia pakai pengunci ya. Jadi pengunci itu manual. Setelah itu untuk kecepatan speed maksimal itu 2800 rpm, rotation per menit. Kemudian BPM-nya atau impact rate-nya itu 0 sampai 41.800 BPM. Jadi BPM itu adalah dia itu berapa kali ketukan ya. Jadi saat kita memilih mode impact drill, saat kita mengebor beton atau tembok itu dia kan ada ketukan tuh. Nah, itu dia maksimal dia itu untuk bor ini itu 41.000 lebih, dan satuannya adalah BPM. Kemudian untuk maksimal diameter drilling untuk yang Mansory atau tipe mata drill yang Mansory itu 13 mm yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian untuk maksimal diameter untuk drill kayu itu 25 mm, dan untuk drill besi itu 10 mm. Dan untuk beratnya itu seperti saya bilang tadi ya 1,8 kilo ya. Kemudian untuk panjang dari ujung cak ke belakang sini itu sekitar kita ukur itu sekitar 25 cm ya, dan untuk tingginya seperti ini itu dia sekitar 18 cm ya, dan menggenggamnya pun enak ya seperti ini. Ini enak, jadi betul-betul sangat user friendly lah istilahnya lah. Kemudian untuk caknya ini itu ada mata bor pembukanya ya, seperti bor listrik pada umumnya. Ya, dan alat ini teman-teman dapatkan atau beli di Tokopedia ya. Dan di Tokopedia itu kisaran harganya itu sekitar 500-an ribu ya. Dan waktu saya beli itu sekitar 400-an. Nah, jadi dari sisi harga menurut saya itu sangat worth it.
Setelah ini saya akan mengukur aktual dari technical datanya atau spesifikasinya. Yang pertama, seberapa besar aktual daya listrik yang dibutuhkan alat bor ini. Kemudian seberapa besar aktual RPM-nya dan seberapa besar aktual tingkat kebisingannya. Dan kemudian saya juga akan menghitung waktu selama bor ini melakukan pengeboran terhadap 3 media yang akan kita coba nanti. Yang pertama adalah kayu, atap beton, kemudian besi sekitar ketebalan 4 mm. Ya, baik, mari kita eksekusi. Ya, ini adalah pengetesan kebisingan tanpa beban ya. Di sini mencapai 60-70 desibel. Kemudian kita melakukan pengecekan RPM aktualnya. Ya, dan untuk RPM aktualnya itu plus minus 2100 RPM ya, masih di bawah spesifikasi yang ada pada kemasan. Setelah ini kita akan tes aktual daya listriknya. Dan untuk daya listriknya ini plus minus 250 watt ya, dan juga masih di bawah spesifikasi yang ada pada kemasan. Kemudian kita akan tes untuk membor kayu tebal 10 cm. Oke, untuk pengeboran kayu untuk tingkat kebisingannya itu 60-80 desibel dan waktunya itu 31 detik. Dan setelah ini kita akan bor besi dengan ketebalan 4 mm. Ya, dan untuk tingkat kebisingan 50-80 desibel dan untuk waktu pengeboran itu 27 detik. Dan setelah ini kita akan bor genteng beton. Ya, dan untuk hasil pengeboran beton di sini 70-80 desibel untuk kebisingan dan waktunya 33 detik, dan itu artinya jangan lupa menggunakan ear plug. Dan ini kita mencoba untuk memasang skru menggunakan bor ini dengan kecepatan rendah. Kemudian kita juga mencoba untuk melepas skru yang kita pasang tadi juga dengan kecepatan yang rendah. Itu adalah tadi hasil percobaan kita ya, dan review menggunakan bor GSB 550 ini. Jadi saya mempunyai kesimpulan, yaitu apa saja kelebihan dan apa saja kekurangannya. Baik, yang pertama adalah kelebihan dari bor ini. Yang pertama, dari sisi harga menurut saya itu worth it ya, dengan nama besar Bosch dan ini adalah barang orisinil. Menurut saya dengan harga 400-500 itu sangat worth it ya. Kemudian yang kedua, bor ini menurut saya itu sangat efektif ya digunakan untuk pekerjaan ringan di rumah. Nah,
Dan aktualnya sebenarnya di sekitar saya pun banyak yang menggunakan bor ini. Mereka gunakan untuk bengkel motor, bengkel mobil. Kemudian ada juga untuk tempat produksi furniture juga banyak juga yang menggunakan bor ini. Dan itu artinya ini bisa digunakan untuk produksi dan perbaikan kendaraan bermotor. Dan suaranya ini itu halus ya kalau dibandingkan dengan bor-bor yang harganya di bawah 500 ribuan atau yang harganya mendekati lah dengan bor ini. Menurut saya ini yang lebih halus suaranya ya. Oke, kemudian untuk kekurangan lainnya itu dia lebih ke untuk penggunaan heavy duty atau pekerjaan berat di proyek. Saran saya itu harus selalu siap mengganti brush karbonnya ya. Jadi karena di pekerjaan proyek itu kan penggunaannya kan sangat intens dan sangat berat ya. Jadi perlu diperhatikan perawatannya juga mesti bagus ya. Kan kalau untuk saya sendiri kan saya kan hanya menggunakan untuk kepentingan produksi furniture dan hobi ya, begitu. Ya, kira-kira seperti itu kelebihan dan kekurangan yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi sekian penjelasan dan praktek yang saya lakukan untuk bor GSB 550 ini. Bos ya, bos profesional. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Jika ada kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.